Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak Allahumma sekalian, shalli ya. ala Baik anak-anak sekalian, Alhamdulillah kita sudah Berarti Pak, ada anak-anaknya ya. anak-anannya lagi menuju ke lab nih Pak. Bisa tunggu mungkin 5 menit lagi untuk ini ya. Boleh ini cerita dulu ya, Pol. Oke Pak. Oke. Baik anak-anak sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ada kesempatan untuk saya, untuk kita bersama ya, belajar mempersiapkan diri menuju kesuksesan SNBT 2024 Amin. ya. Nah, kalau kita perhatikan Anda sekalian, sebenarnya soal SNBT itu tidak semuanya susah ya, tidak semuanya rumit. Sebelumnya tolong disiapkan bukunya ya, buku yang sudah kita ya bantu belikan untuk kalian. Tolong disiapkan buku Wangsit SNBT 2024 ya. Untuk kegiatan awal ini saya ingin sedikit mengingatkan dan memanfaatkan tentang yang pertama bagaimana buku ini digunakan dan yang kedua bagaimana trik-trik sederhana yang insya Allah kalau kalian mau untuk mengembangkan atau terus mengulang-ulang, maka trik ini akan banyak sekali manfaatnya dalam upaya kita mendapatkan nilai SNBT yang lebih baik, tentu sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Semua bawa buku ini? Maulina ada bukunya? Ada Pak. Ada ya, Habib juga ada ya. Nah, Ada, mungkin alhamdulillah ada Pak. alhamdulillah ya. Baik secara sederhana Oh. ya, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah trik menjawab soal yang ringkas Sekarang hati ya, ini. yang sederhana. Triknya bersumber pada kebiasaan soal nak ya, pada kebiasaan soal-soal ujian. Nah, kebiasaan soal ujian. Jadi, soal ujian itu dirancang sedemikian rupa dalam waktu. Nah, jadi ada durasi waktu yang diberikan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, dalam waktu yang relatif cepat, singkat, kita harus bisa menjawab sejumlah ya, sejumlah soal yang kalau kita korelasikan dengan waktu, soalnya itu banyak. Artinya apa di sini ya? Artinya kita diharapkan untuk bisa mengerjakan sebanyak-banyaknya soal dengan tentu saja jawabannya itu sesuai benar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi perhatikan ya, soal ini tipenya ya, soalnya ini tipenya soal yang jumlahnya banyak dan penyelesaiannya dalam waktu yang singkat. Jadi mau tidak mau ya, mau nggak mau soalnya itu sudah dirancang sedemikian rupa, soalnya terkategori mudah. Mudah ya, tapi mudahnya dalam tanda petik. Mudah dalam tanda petik. Untuk siapa mudahnya? Untuk yang bisa ya memaksimalkan potensi diri. Artinya dia bisa memaksimalkan materi materi ilmu yang sudah diajarkan plus dia bisa memaksimalkan cara dia untuk melihat soal. Cara dia untuk melihat soal. Termasuk di sini memperhatikan beberapa sudut pandang seperti angka yang ada di soal,
kemudian kata-kata kunci yang ada di soal. Dan jangan dilupakan, selain angka dan kata-kata kunci yang mempengaruhi, soal itu juga punya sebagiannya ada opsi jawaban. Dan itu juga sebuah bagian dari rangkaian soal mudah yang dikerjakan dalam waktu yang singkat. Nah, ya, itu yang penting kami sampaikan. Nah, adapun anak-anak sekalian, ide ini ya, ini sambil nunggu teman-teman ya. Ya, ini sambil tunggu teman-teman kalian, nak. Ya, jadi kebiasaan soal ujian dalam waktu yang singkat, ya, jumlah soalnya banyak, maka soalnya relatif mudah. Kalau kalian bisa memaksimalkan potensi, baik itu potensi ilmu, materi yang sudah kalian dapatkan dari guru-guru di sekolah, juga seni cara melihat sebuah soal. Nah, anak-anak sekalian, ini masih berapa? Masih 4 orang anggotanya ya. Yang nggak apa, saya lanjut saja ya. Nanti kan ada videonya juga. Jadi anak-anak sekalian, dengan kata lain, untuk seni melihat ini, ya, seni melihat, kalian bisa pandang nih ya. Secara umum ada 3 potensi kebiasaan soal. 3 potensi dari kebiasaan soal. Kebiasaan soal. Yang tanda petik ya, soalnya itu dikatakan mudah. Apa itu? Potensi yang pertama, soal-soal hitungan biasanya tidak jauh, tidak lepas dari penggunaan bilangan bulat sederhana. Bulseder, bilangan bulat sederhana. Di mana bilangan-bilangan ini nanti akan diikat oleh operasi hitung yang sudah sangat kalian kenal. Apakah itu jumlah, tambah, selisih, kurang, kali, atau akan dibagi. Nah, supaya bilangan bulat sederhana ini bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi, atau bisa dicampur antara beberapa operasi hitung, maka soalnya sudah dirancang sedemikian rupa, soalnya sudah direkayasa. Ya, soalnya sudah mengalami tema rencana, direncanakan, direkayasa. Ya. Nah, soal yang direkayasa biasanya akan memiliki pola keteraturan, pola yang teratur. Nah, ya. Anak pula pernah bawa buku kalau punya. Baik, baik. Suaranya nak, suaranya. Nah, suaranya masuk nanti. Ini kan suaranya direkam. Nanti di YouTube kan. Nanti suara kalian masuk di YouTube ya. Jadi ada 3 potensi kebiasaan soal. Ada 3 potensi yang biasanya muncul pada kebiasaan soal. Coba tolong dibantu Maulina baca aja. Yang pertama apa nak? Bulseder. Maulina baca nak. Yang pertama apa? Bilangan bulat sederhana. Yang kedua rekayasa. Yang ketiga Rekayasa, pola pola yang teratur. teratur. No. Ini kawan-kawan sudah muncul nggak di lab? Sudah ada di lab belum? Sudah ada di lab teman-teman nak? Eh, kurang tahu, Pak. Oke lah, berarti saya bisa lanjut terus ya. Nggak perlu ditunggu terlalu lama ya. Ini kalian sudah semua kembali ke pesantren Nuris atau masih ada sebagian yang masih di rumah? Saya Zoom dari rumah, Pak. Oh ya, pantesan ya. Makanya tadi saya dengar kamu bilang kurang tahu, berarti
gambaran saya nih di rumah nih ya. Kalau di pesantren pasti bisa lihat-lihat ada kawan datang atau enggak ya. Masih di rumah. Iya, Pak. Oke lah, Habib, enggak masalah. Molina di rumah juga, nak? Iya, Pak. Oh ya, baru ikut pemilu ya? Oh, Pak. Alhamdulillah. Baik, nak. Untuk seni melihat ini, ya, saya Guru pesantren itu. ya, saya ingin memperkenalkan Ada kucing sebuah deh. trik mudah, nak. Nanti saya ajak kalian latihan ya. Dan Ya, Judul Pak. triknya, nak, namanya TPOC. TPOC ini singkatan, nak. The Power of Coba-coba. Ya, kekuatan dari mencoba-coba. Ya, the power of coba-coba. Nah, sekarang untuk contoh, ya, untuk contoh penggunaan apa namanya triknya? Cip. The power The of. power of coba-coba. Ya, Coba-coba. jadi intinya, nak, kalian coba-coba. Intinya coba-coba. Nah, dalam tema coba-coba ini nanti kalian akan dihadapkan pada dua kemungkinan. Yang keduanya nanti ada solusinya, nak. Yang pertama, kalau ternyata setelah dicoba-coba ternyata nilainya lebih, maka jawabannya, maka jawabannya harus kita kurangi kadarnya. Oh, lebih, kelewatan, kurangi. Maknanya apa? Kalau berarti kalau coba-coba ternyata kurang, nggak sampai ke target, maka angka yang dicoba-coba itu harus dilebihkan, harus ditambahkan. Jadi kalau targetnya ternyata kurang dari apa yang muncul, ya nanti konsekuensinya diperhatikan. Kalau lebih dikurangi, kalau kurang dilebihkan. Contoh yang sudah punya buku ya, yang buku-buku ini tadi ada ya. Ya, Pak. Tolong buka. Dalam matematika ini, nak, termasuk materi sulit sebenarnya, tapi saya akan tunjukkan cara mudahnya. Tolong Ananda buka halaman 73. Tolong buka halaman 73. Kita akan masuk ke materi yang disebut ya Bu. materi persamaan lingkaran. Halaman 73. Mana gimana sih? Halaman 73 ya. Oh, sudah ada Aura juga ya. Aura sudah ada. Selamat hadir, nak. Aura. Assalamualaikum, Aura. Baik ya, untuk latihannya halaman 73. Oh, udah 78. Nah, ini sudah ada ya. Sudah halaman 76 ya. Ini sudah ada persamaan lingkaran. Nah, ini, nak, kalau kalian lihat di layar, ini halaman 74 ya. Seperti ini pembahasannya, nak. Ya, kayak gini pembahasannya. Nah, ini ya. Nah, ini soalnya. Nah, sekarang, nak, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas trik yang sedang kita bicarakan. Trik TPOC, the power of Coba-coba. coba-coba. Masya Allah ya. Baik, sekarang saya tunjukkan latihannya. Sederhana. Ananda sekalian lihat nomor 3 ini, nak. Nomor 3 lihat. Nomor 3. Ya, Pak. Ya. Nomor 3 ya. Saya bacakan soalnya, nak. Saya bacakan soalnya. Warnanya dulu ya. Warna merah aja. Nah, ini ya. Persamaan lingkaran dengan pusat di titik 2, min 3 dan menyinggung garis X sama dengan 5. Ya. Menyinggung garis 5. X sama dengan 5. 5. 5. Nah, ya.
Nah, sekarang saya mau tanya dulu, nah, apa sih definisi 2, min 3 ini? Apa definisinya, nak? X sih. Oh ya, X-nya bernilai 2, iya kan? Iya, Ya. Pak. Yang min 3 itu nilai apanya, nak? Min 3 itu nilai Y. apanya? Y, Y. ya. Jadi X-nya bernilai 2, Y-nya Y-nya bernilai 3. bernilai min 3. Nah, coba anak lihat ya. Ini latihan pertama ini. Opsi jawabannya A, B, C, D, E relatif berbentuk sama, serupa. Semuanya X kuadrat, semuanya Y kuadrat, semuanya 4X, semuanya 6Y, semuanya 9. Ada beberapa yang 4 kan begitu ya. Nah, takaran X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 3. Coba kalian TPOC-kan. Nah, masukkan kemari X-nya 2. Masukkan kemari X-nya 2. Maka jadi 2 kuadrat. Berapa, nak? 2 kuadrat. Hah? X-nya kan 2. X kuadrat. 2 kuadrat. Berapa, nak? 2 kuadrat. 4, 4. 4. Bagus. 4. Sekarang Y-nya di sini. 4 kali X. 4 kali X. 4 kali 2. Berapa, nak? 6. Eh, 4 ke 2, 8. 8. 8. Nah, 8 ya. 8. Nah, ada 4, ada 8. Nah, sebelahnya Y kuadrat min 3 kuadrat. Berapa, nak? Min 3 kuadrat. Min 6. 6. Min 9. Eh, min 9, kali 9. min kali min plus ya. Oh ya, plus Plus 6. 9. Jadi 4 Plus tambah 9. 9 tambah 8. 6 kali Y. Oh, bawa buku. 6 kali Y. 6 kali 6Y. min 3. 6 6, kali min 3. Berapa, 6 nak? kali min 3, min 18, Pak. 18. Ya, karena di depannya min kali min plus 18. Plus 18. Kemudian ditambah 9. Nah, 4 tambah 9 tambah 8 tambah 18 tambah 9. Apa mungkin hasilnya 0? Apa mungkin hasilnya Eh, 0? tidak. Tidak mungkin. Maka jawabannya bukan A. Katakan pada A, kau bukan pilihanku. Gitu kan? Nah, bagaimana dengan B? Nah, bagaimana dengan B? Yang membedakan antara A dengan B hanya di bentuk ini ya. Min 6Y plus 6Y. Karena kita sudah punya gambaran yang ada di atas, maka ini jadi 4 tambah 9 sama betul, Iya, Betul. Pak. kurang 8. Nah, kalau tadi ada tambah ya, sekarang kurang 8. Sekarang tambah 18, sekarang min 18. Min 18. Kemudian tambah 9. Apakah nilainya 0? Kita buktikan. 4 tambah 9 berapa, nak? 13, 13 tambah 9. 22, 22 kurang 18. 4, 4. 4 kurang 8. min 4, Ternyata hasilnya bukan 0. 0. Maka jawaban B juga salah. Jawaban B juga keliru. Kan begitu, nak? Betul? Betul, nak. Betul, Pak. Betul. Betul ya? Betul. Nah, sekarang Ananda sekalian, coba kalian gunakan jawaban C. Coba digunakan. Oh, ini saya salah lihat soal. Maaf ya. Saya salah lihat soal, nak. Saya ini pusatnya ya. Oh, mungkin maaf, maaf, maaf. Saya salah kasih contoh ini. Sebentar. Ini harusnya pakainya pendekatan lain. Maaf ya, saya ralat dulu, nak ya. Saya ralat. Saya salah kasih contoh mudah ya. Makanya kok aneh. Lupa saya, nak. Ulang, ulang, ulang. Maaf ya. Nomor 5 dulu lah, nomor 5 nak. Maaf, saya salah kasih contoh. Nomor 5, ini harusnya contohnya nomor 5 ya. Maulina tolong baca soalnya nak. Nomor 5. Kak Maulina Iya, tolong Pak. baca. Tolong baca soalnya nomor 5 nak. Sebentar, Pak. Di layar ada nak, di layar ada. Ya Oke, Allah. Pak. Astagfirullahaladzim. Persamaan garis singgung yang melalui titik 2,3 pada lingkaran X kuadrat
plus Y kuadrat sama dengan 13 adalah Ya, tadi saya salah kasih contoh ya. Saya kurang fokus tadi. Kalau yang ini yang lebih tepat ya. Yang tadi contohnya pakai rumus ya. Karena pusat itu ya. Ini artinya X-nya 2, Y-nya 3, 3. Sekarang coba masukkan 2 kali 2. 2 kali 4, 2, 4. 3 4, kali 3, 3 kali 3. 9, 9, 4 kurang 9 berapa? 5, Min 5. ini 5. Bukan 13 ya? Bukan nak ya? Bukan, Pak. Berarti A salah. 4 tambah 9 berapa nak? 13, 13. Bukan min 13 ya? bukan, Bukan. Berarti salah. 4 tambah 9 betul 13? betul, Betul. Betul. 3 kali 2 berapa nak? 6. 9, 3 kali 2 18. 6. 2 kali 3? 2 kali 3? 2 kali 3, 6, 6 kurang 6 berapa nak? 0, Oh bukan min 13 ya, salah. 3 kali 2 6. 2 kali 3 6. Berapa nak? 6 tambah 6? 12. 12, Bukan 13 ya? Bukan. bukan, Sudah selesai. Berarti soal ini jawabannya C. Udah siap? Nah, jawabannya C. Nah, ini namanya nak trik TPOC. Paham belum? Paham, Pak. Lagi. ya Di bawahnya, di Allah, bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 2Y kurang 20 sama dengan 0 di titik 5,3. Nah, apa artinya nak? Titik 5,3 artinya apa? 5X, 3Y, Ya, X-nya 5, Y-nya 3. Kalau kalian lihat semua nak, sama semua itu. 3X, 3X, 4Y, 4Y, 27. Cuma bedanya ada yang 27, ada yang 7, ada yang min 17, ada 7, ada plus, ada min. Betul mah nggak? Betul, Pak. Nah, betul, sekarang sama semua nak. Coba kita cek sekarang opsi jawaban A. 3X berarti 3 kali 5. Berapa nak? 11, 4 kali 3. 12, 15 kurang 12 tambah 27. Apakah hasilnya 0? tidak, Salah. 3 kali 5, 15. 4 kali 3, 12. 15 tambah 12 kurang 27. Apakah hasilnya 0? tidak, Eh, yang betul eh, hitungnya. 3 kali 5 berapa? oh ya, 15. ya, 0, 0, 0, 0. 0 kan? 0, Nah, sekarang di bawahnya. 27 kurang 7. Apakah hasilnya 0? Tentu tidak, tidak. Betul? betul, 27 kurang 17. Apakah hasilnya 0? Juga tidak, enggak. Enggak. Juga enggak. Berarti jawabannya apa? B. B, Sudah kayak gitulah TPOC. The power of coba-coba. Ah, apa dulu? Apa dulu? Apa kepanjangan TPOC? The power of power, coba-coba, coba, Pak. coba, Kalian coba-coba dan banyak sekali nak, banyak sekali soal yang bisa kita kerjakan dengan trik coba-coba ini. Banyak sekali. Makanya ini menjadi sebuah keterampilan sederhana yang hendaknya kalian bisa kayak gitu nak. Lanjut kalau nggak percaya. Nah, lanjut. Nomor 7. Ya, nomor 7 ya. Nomor 7 nak. Nomor 7. Lingkaran X kurang 4 kuadrat tambah Y kurang 4 dikuadratkan sama dengan 16. Memotong garis Y sama dengan 4. Apa maknanya ini garis Y sama dengan 4? Apa maknanya nak? Y-nya 4. 4, 4. 4 kurang 4? 0, 0. Berarti tinggal X kurang 4 kuadrat sama dengan 16. Gitu kan? Gitu nak kan? Ya, Pak. Kenapa? Karena Y-nya sudah jelas. Y-nya berapa? Y-nya 4. 4. Berarti tidak perlu lagi dibuat persamaan untuk Y. Karena Y-nya sudah jelas. Y-nya sudah jelas. Berapa Y, nak? 4. Oh, berarti nggak perlu lagi dibuat Y itu apa? Nggak boleh lagi lah kayak gini. Nggak perlu. Ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Ini nggak perlu juga. Ini nggak perlu juga. Nggak perlu juga. Berarti kalau A nggak perlu, B nggak perlu, D nggak perlu, E nggak perlu. Apa jawabannya? C. Kenapa C? Nah, X-nya berapa C katanya? X-nya berapa? X-nya 8, 16.
8 8. kurang 4 berapa, Nak? 4, 4, Pak. 4 kuadrat berapa? 8. 16, Pak. 4 kuadrat 8. 4 kuadrat berapa? 16, 16. Ah, itu cocok itu TPOC atau nol. Nol, nol lagi kawannya nol. Nol kurang 4 berapa, Nak? 4. -4. -4 kali -4 kan juga 16 Terus, kan? 16 kan? Iya, ya, Pak. Pak. Berarti jelas, Nak. Untuk soal ini jelas. Tanpa kemudian dikerjakan. Makanya judulnya, soalnya ini walaupun banyak bisa dijawab dengan cepat. Karena tadi ya, jawabannya itu sederhana. Dah selesai. Ya, C. Pak, cara panjangnya kayak mana? Di buku ada, Nak. Saya bisa ajarkan cara panjang. Tapi pada momen pertama ini, saya ingin, Nak, mengingatkan anak-anak sekalian lah. Bahwasanya sebenarnya soal SNBT itu kalian mampu menjawab dengan potensi yang sudah kalian punya sekarang. Tinggal tadi menyesuaikan diri saja cara melihatnya bagaimana, anak. Ya, cara lihat soalnya itu yang penting. Gimana cara lihat soalnya supaya soal yang relatif soalnya sukar, susah, ya, bisa kita turunkan kualitas soalnya sesuai dengan cara melihat kita, pengetahuan kita. Bisa, nah. Ya bisa ya. Contohnya misalnya, nak, ya, kalau saya tanya ya, apakah seseorang itu, nak, ketika dia mengharapkan ya misalnya surga Allah Subhanahu wa taala, dia hanya kemudian semata-mata bisa masuk surga dari misalnya dia harus menjadi seorang dai? Enggak kan? Bukankah seorang pedagang pun kalau dia pedagang yang Allah cintai, yang dia bisa menjalankan dagangnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dia itu juga jalan menuju dia ke surga kan? Ya kan, nak? Artinya kita bisa tempuh potensi kita dari mana saja untuk bisa mendapatkan hal yang terbaik. Nah, cuma tadi ya, diasah potensinya, diasah. Nah, salah satu yang saya ingatkan untuk sering-sering diasah itulah TPOC ini ya, the power of coba-coba ini, gitu, nah. Contoh lain misalnya, contoh lain ya, boleh, nak, ya? Ini hari ini kita latihan dulu. Cuma bagaimana cara TPOC-nya. Sekarang nomor 7. Nomor 7. Maaf, nomor 2, nomor 2. Nomor 2, tolong Ananda siapa lagi yang ada di sini? Aura. Aura, masih di rumah juga Aura? Atau sudah balik ke pesantren? Aura, nak? Masih di rumah atau masih sudah kembali nih? Oke. Aura, tolong baca soalnya, nak. Aura, silahkan. Nak, Aura. Eh, Aura belum ya. Bang Habib, baca soalnya, nak. Nomor 2, nak. Silakan, nak. Habib. Diketahui titik A dalam kurung X, Y Ya. dengan X dan Y bilangan bulat. Oke. Jika Terus, titik nak. A terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, Ya. maka nilai X tambah Y yang mungkin adalah Coba lihat formasi ini, Ananda. Ya. Jawaban 1, 2, 3, 4. Kalau kalian bisa membuktikan 3 benar, nah 3 benar, 3 betul, nak, ya, maka kalian tidak perlu lagi mengecek. Satu pasti benar. Kenapa? Setiap ada 3, ada satu. Setiap ada 3, ada satu. Semua benar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, saya menjelaskan di sini, nah, antara 3 dengan satu ini hubungannya adalah hubungan yang mengikat. Setiap jawaban yang ada satu pasti benar 3. Setiap jawaban yang benar 3 pasti benar satu. Maknanya apa? Kalau satu salah, 3 juga harus Salah. salah. 3 salah, satu juga salah. Kayak gitu, Nak. Nah, baik, sekarang yang ditanya berapa nilai X tambah Y yang mungkin? Maulina, Maulina, Iya, Pak. X tambah Y. Kalau nilainya sama dengan 7, nak. 7 nilainya, 7. Bukankah 7 itu, nak, bisa didapatkan dari 7 kali 5, Pak.
Tambah, tambah, nak. Tambah, tambah. 7 itu bisa dapat dari 7 tambah nol. Ya, X-nya 7, Y-nya nol. 7 tambah nol 7 kan? Iya, Pak. Atau bisa dari 6 tambah satu. Berapa lagi, nak? 7, Pak. Selain 7 tambah nol, 6 tambah satu, boleh juga dari 5 tambah berapa, nak? Jadi 2, 7? Pak. Iya, bagus. Dan berikutnya dari 4 tambah 3, 3. Pak. Betul? Betul, Pak. Betul. Sekarang, nak, sekarang lihat. Saya akan pilihkan untuk X-nya 7, Y-nya nol. Namanya juga coba-coba. 7 kuadrat berapa, nak? 7 kuadrat. 49, Pak. Nol kuadrat. 0, Pak. Nol. 49 tambah nol berapa, nak? Min 49, Pak. 49 tambah nol berapa, nak? Min 49, Pak. 49 tambah nol 49 kan? Iya, Pak. Kita butuhnya 25. Oh, berarti ini bukan. Sekarang 6 kuadrat 36. Satu kuadrat berapa, nak? 1, Pak. Satu. 36 tambah satu 37. Bukan, karena kita butuhnya 25. 5 kuadrat. 25, Pak. Oke ya. 2 kuadrat. 2 kuadrat 4, Pak. 25 tambah 4 apa jadi 25? 29, Enggak. Pak. Ya, salah ya. Iya, Pak. Bagaimana kalau 4? 4 kuadrat berapa, nak? 16, Pak. Ya, 3 kuadrat berapa, nak? 9, Pak. 16 tambah 9 berapa, nak? 25, Pak. Oh, berarti 7, betul. Pak, kok ada plus minus? Ya, iya. Selain 4 dengan 3, boleh juga min 4 dan min 3. Ya, boleh juga. Kenapa boleh? Karena min 4 kuadrat juga 16, min 3 kuadrat juga 9. 16 tambah 9, 25. Berarti 4 tambah 3 boleh, min 4 tambah min 3 boleh. Karena hasilnya boleh 7, boleh min 7. 7. Nah, tadi saya bilang, kalau 3 betul berarti satu betul kan? Betul, Pak. Kenapa? Karena nilainya bisa bentuknya 4 tambah min 3 atau min 4 tambah 3. Kalau 4 tambah min 3 alias 4 kurang 3 1. Min 4 tambah 3 min 1. Iya betul, nak. Karena 4 kuadrat 16, min 3 kuadrat 9. 16 tambah 9, 25. Berarti 1 betul, 3 betul. Nah, sekarang muncul, nak. 5 bagaimana? Saya mau tanya, nak. Kalau X tambah Y sama dengan 5, kemungkinannya berapa tambah berapa jadi 5, nak? Ayo, coba. Kan coba-coba. Berapa tambah berapa jadi 5, nak? 2 tambah 3. Oke, boleh 3 4 tambah tambah 2. 1, Pak. Boleh 4 tambah 1. Habis, nggak ada lagi ya? Ada 5 tambah Tambah 0. 5 tambah nol. Sekarang kita pakai 5 tambah nol. X-nya 5. 5 kuadrat. 5 kuadrat. 25, Pak. Nol kuadrat. 0, Pak. 1. Nol kuadrat. Nol kali nol. Berapa, nak? 0. Nol. 25 tambah nol berapa? 25, Pak. Oh, berarti 5 juga betul. Loh, Pak, kok 5 betul? Min 5 berarti betul juga. Betul. Selain 5 tambah nol juga boleh min 5 tambah nol. Karena min 5 kuadrat dengan 5 kuadrat sama. Sama-sama 25. Oh, berarti pernyataan satu betul. Dua betul. Tiga betul. Maka jawabannya bukan B. Bukan C. Bukan D. Jawabannya tinggal apa, nak? E, Pak. A. Kalau enggak A, jawabannya E. apa bedanya jawaban A dengan E? Apa bedanya coba? Apa bedanya? Kalau E ada semua, kalau A ada 4. Kalau E ada semua. Sekarang kita tes 9. 9 itu berapa tambah berapa aja, nak? Oh, Pak, 9 itu boleh 9 tambah nol. Ya,
8 4 tambah tambah 1, Pak. 5. 8 tambah 1. 5 7 tambah 4. tambah 2. 2, 6 tambah 3. 3. 5 5 tambah 4. tambah 4. Sekarang saya ambil yang paling kecil 5. 5 kuadrat berapa, Nak? 25. 4 kuadrat berapa? 16, Pak. 16. Pasti kalau dijumlahkan sudah lebih dari 25. Iya apa enggak? Iya, Pak. Iya. Ya, lebih ya. Berarti nggak bisa. Kalau 5 kuadrat saja sudah 25, maka 6 kuadrat sudah jelas nggak boleh. Karena 6 kali 6, 36. Lebih kan? Iya, Pak. 7 kuadrat sudah lebih kan? 8 Lebih, kuadrat Pak. sudah lebih Ya. kan? 9 kuadrat sudah lebih kan? Berarti saya mau tanya, Nak, jawaban 4 betul atau salah? Salah, Pak. Pandai. Ya, salah. Maka yang betul apa? A, Pak. Ah, itulah Nak yang ngantuk namanya, Nak, maaf, itu abdi. yang namanya TPOC, the power of coba-coba. Itu dia. Itulah TPOC. Kita bisa coba-coba karena angkanya itu bilangan bulat sederhana. 7 kan bilangan bulat. Hasil jumlah dari berapa? 5 tambah 2. Itu kan bilangan bulat. 6 tambah 1. 4 tambah 3. Itu kan bilangan bulat. Jadi maksud bilangan bulat di sini, ketika hasilnya 7, kalian jangan pernah membayangkan 7 itu dari 5,22222 ditambah 0,77778. Enggak begitu. Itu bukan bilangan bulat. Jadi kalau mau melihat angka 7, kalian harus lihat 7-nya sebagai 5 tambah 2, 6 tambah 1, 4 tambah 3, atau 7 tambah 0. Itu namanya, Nak, bilangan bulat sederhana. Masuk akal? Berarti bilangan bulat tuh nggak ada komanya, Pak ya? Iya, bilangan bulat itu bilangan yang mudah. Ya, bilangan bulat tuh, Nak, bilangan yang mudah. Itu dia bilangan bulat sederhana. Nah, alhamdulillah. Kalau sudah tahu, Nak, tipikal soal seperti ini, udah tahu gaya soal kayak gini, maka kalian sudah tahu bahwasannya TPOC itu bisa dipakai, the power of coba-coba. Nah, sekarang latihan ya. Hari ini, Nak, saya cuma mau kan membuka mata kalian bahwasannya saya bisa jawab soal pakai gaya saya. Saya bisa. Karena sebenarnya apa yang sudah Nak pelajari dari SD MI dulu, SMP MTS dulu, MA sekarang, SMA lah ya, itu sebenarnya secara teoritis sudah cukup banyak. Tinggal sekarang bagaimana cara mengasahnya. Seperti pensil, Nak, sudah diraut tajam. Tinggal kemudian bagaimana merautnya. Bagaimana menjadikan pensil itu pensil yang tajam. Bagaimana cara mengasah kalian tuh menjadi anak-anak yang peka, yang bisa menjawab tantangan zaman. Matematika seperti ini enggak ya? Matematika seperti ini dalam kehidupan sehari itu enggak penting. Kenapa enggak penting ya? Karena memang pendekatan matematika sekolah itu terlalu sederhana. 4 tambah 3 sama dengan 7. 4 kali 3 sama dengan berapa, Nak? 4 kali 3 berapa? 12, Pak. 12. Padahal kita dapatkan di tempat lain, Nak. 4 kali 3 itu mungkin nilainya 2.500 kalau itu kaitannya dengan foto. Kan ada foto 4 kali 3 misalnya kan. Harganya 3.000 per lembar. Nah, inilah kemudian wacana yang bisa kemudian saya sampaikan, Nak. Coba, Nak, melihat dari sudut pandang kalian. Andaikan kalian mulai dari sesuatu yang benar dan bertanggung jawab, maka insya Allah hasilnya juga akan mendekatkan pada pilihan yang terbaik. Nah, ya. Nah, nanti saya mau konsentrasi saja untuk hari ini yang mudah-mudah kayak gini lah. Nomor satu. Nomor satu ya. Apa bacanya, Nak? Nomor satu, Nak. Jika Silakan. titik min Titik min 5, K. terletak pada lingkaran X kuadrat Ya. ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 5Y dikurang 21 sama dengan 0, maka Iya, Nak. nilai K adalah Oke. Nah, jelas ini ya soalnya.
Sebentar ya, saya aneh ya. Min 5 tuh nilai apa tuh? Nilai X atau nilai Y? X, Pak. Pandai Iya, Pak. X lah, kan di depan, X. Iya, ya Pak. kan? Yang K berarti Iya, nilai apa? iya, Pak. Berarti soal kita ini yang ditanya sebenarnya berapa Y. nilai Y? Betul. Iya, Pak. Nah, sekarang nak lihat nih jawabannya. Jawabannya semua jawaban ada dua. Ada min satu min 2, ada 24, ada min satu 6, ada 0,3, 1,6. Nah, kalian terasa nggak nak bahwasanya jawaban angka 6 ini terbilang banyak? Iya, Pak. Betul ya? 6 banyak. Kenapa nggak pakai yang banyak? Nah, karena pakai yang banyak tuh begini ya. Kalau pakai yang banyak, kalau benar berarti jawabannya tinggal yang banyak. Kalau salah, kita juga sudah bisa membuang jawaban yang ada enamnya. Berarti sekarang, nak, saya simulasikan. Kalian hitung. Y yang kita pilih adalah 6. Kenapa 6? Karena banyak jawaban 6. Nah, sekarang X-nya min 5. Hitung, nak. Min 5 kuadrat. Berapa, nak? Min 5 kuadrat. 5 kuadrat, Pak. Min 5. X-nya kan? X-nya min 5. Dikuadratkan. Berapa nilainya, nak? 25, Pak. 25, Pak. 25. Y-nya 6. Dikuadratkan, nak. 6 kuadrat berapa? 36, Pak. 36. 36. 2 kali min 5. 2 kali min 5. 10, Pak. Min 10. Iya kan? Iya, Pak. 5 kali 6. Y-nya 6. 5 kali 6. 30, Min 20, 30. 10. Iya kan? Iya, Pak. Kurangi 21. Sekarang, nak, lihat, lihat, nak. Tolong dilihat. 36 kurang 30. 36 kurang 30. 36 kurang 30. Berapa 36 kurang 30? 6, Pak. 6 tambah 25. 6 tambah 25. 31, Pak. 31 kurang 10. 21, Pak. 21 kurang 21. 0, Betul, nol? betul, Pak. Berarti 6 betul apa salah? 6 betul apa Betul, salah? Pak. 6 Betul, Pak. betul. Berarti, nak, jawabannya harus ada 6. Simpulannya apa? Jawaban yang nggak ada 6 buang. O, D buang. Karena nggak ada 6. Apalagi yang dibuang? A, Pak. A nggak ada 6 buang. Apalagi B. B, Kan Pak. tinggal 2 jawabannya, nak. Kalau enggak C jawabannya. E, Pak. Sekarang yang paling mudah. Coba kalian buat kayak saya buat tadi. 1 betul apa enggak? Betul, Pak. Tes dulu lah. Min 5 kuadrat. Min 5 kuadrat. Tetap 25. Ya, ya kan, nak? Ulang-ulang, ulang. Ayo, ayo sama-sama, nak. Ayo sama-sama. Min 5 kuadrat. 25. Y-nya 1. Y-nya 1. 1 kuadrat. 1 kuadrat. 1. 1. 2 kali min 5. Min 10. Min 5 kali 1. 5, Pak. Min 5. 25 tambah 1 berapa, nak? 25. 26, Pak. 26 kurang 10. 16. 16 kurang 5. 11, Pak. 11 kurang 21. Nggak bisa, Pak. 11 Min kurang 10. 21. Min 10. Apakah itu 0? Tidak. Tidak. Berarti 1 betul atau salah? Salah. Salah. Berarti kalau demikian A salah, B salah, D salah, E salah. Jawabannya apa? C. C. Nah, sekarang saya mau kalian buktikan. Ambil pulpen, buktikan bahwasannya min 1 itu betul. Kemudian kalau sudah, nak, coba komentari. Betul, Pak. Nah, coba tes. Nah, tes sekarang X-nya tetap min 5. Tapi kan Y-nya bukan lagi 1. Kalian pakai Y-nya min 1. Apa betul hasilnya 0? Coba tes. Coba semuanya tes.
Semuanya tes, coba. Silakan dites, nak. Semuanya. Saya tunggu. Coba anak-anak yang sudah bergabung, ya tes. Sebagaimana saya tes tadi 6, betul. Satu salah. Sekarang coba anak tes. -1. Untuk persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurang 5Y kurang 21 sama dengan 0. Apakah benar ini kalau X-nya -5, Y-nya -1? Satu orang, nak, aktifkan layarnya. Tunjukkan ke saya di kertas kalian, tunjukkan di layar ya. Saya mau lihat jawabannya. Betul atau enggak? Misalnya ada yang malu untuk ngomong ya. Coba tampilkan berdasarkan gambarnya. Coba. Ayo, kameranya diaktifkan, nak. Kameranya diaktifkan. Saya mau lihat nih. Malik, Mohon ya. maaf, ini kameranya nggak bisa digunain, Pak. Oh iya iya. Atau coba ngomong lah, betul bang enggak? Pakai suara lah. Kalau memang kameranya nggak bisa, Ini siang pakai sudah suara. masih. Bisa Betul nggak? gitu. Ya, waduh. Ya, Bang Habib, matiin aja. Tiara, betul nggak nak? Tiara, Habib, betul? Eh, Insya Allah betul, Pak. Alhamdulillah. Itulah TPOC. Seperti itulah nak teknik TPOC. Jadi pertemuan pertama ini saya khusus nak mengingatkan kalian bagaimana dahsyatnya, ya, dahsyatnya kalau kalian mau mencoba. Ini permasalahannya sekarang anak-anak sudah merasa saya nggak bisa, padahal sebenarnya dia mampu ya. Bisa sebenarnya. Cuma cepat sekali bilang, aduh payah kali, kayaknya nggak bisa. Jangan begitu nak ya. Harus percaya diri dulu, saya bisa, insya Allah bisa. Ya harus percaya diri, saya bisa, insya Allah bisa nak. Udah? Udah ya? Ada pertanyaan sampai di sini nak? Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Oke lah, kalau nggak ada ya. Baik, saya lanjutkan nak. Saya pokoknya punya target. Pertemuan hari ini kalian harus bangga ya dengan diri sendiri. Saya bisa kalau saya mau. Nah, yang bukunya ada ya, ada buku seperti ini, ada buku ini. Silakan nak buka di halaman 88. Anak buka di halaman 88. Ya, silakan nak dibuka halaman 88. Halaman 88. Eh. Sebenarnya contohnya ini yang penting untuk kalian ya. Nah, ini dia. Oke, udah ketemu nak? Ah, masih Oke, nih. matematika bisa ya nggak pakai anu. Baik, Ananda sekalian.
Ini ada di halaman berapa ini ya? Ini ada di halaman, saya cek dulu ya. Ini ada di halaman 86, nak. 86. Dapat semua, nak? Bagian kiri paling atas ya. Kayak Ustadz Adi Hidayat ya, bilang hafalannya ya. Oke, Halaman, siap, Pak. nah, tolong Ananda baca, nak, satu orang. Himpunan penyelesaian dari, silakan, nak. Himpunan. Ayo baca, siapa aja boleh. Himpunan penyelesaian dari 4x tambah y sama dengan 10. Mm-mm. 3x kurang 2y sama dengan 2. Oke, nah, bagaimana cara lihatnya? Ini saya cuma tunjukkan salah satu ide, nah ya, ide ya. Misalnya yang bawah nih, nak. Yang bawah. 3x kurang 2y sama dengan 2. Anak, kalian harus bisa bayangkan dua angka bilbul seder. Apa tadi bilbul seder? Bilangan bulat sederhana. Dua bilangan sederhana kalau dikurang hasilnya 2, tapi bilangan pertama ini harus kelipatan 3, harus kelipatan 3, sementara bilangan kedua ini harus kelipatan 2. Coba, nak, bilang, nak, dua bilangan dikurangi hasilnya 2, bebas, nak, bilang, nak. 1 kurang 1. 1 kurang 1. 3 kurang 1. 3 kurang 1 saya tulis ya, Pandi. 3 kurang 1. 3 kelipatan 3, iya. Tapi apakah 1 kelipatan 2? Enggak, karena kan? Bukan ya? Bukan. Bukan. Berarti mungkin bukan ini, nak, pilihannya. Oke, oke, yang lain, yang lain. Dua bilangan dikurangi hasilnya 2. Selain 3 kurang 1. Berapa lagi, 6 nak? kali 4, Pak. Berapa? 6 kali 4. 6 kurang 6. 4, Pak. Oh ya, 6 kurang 4. Apakah 6 itu kelipatan 3? Iya, ya kan? Iya kan, nak, kan? 3 kali berapa jadi 6? 3 kali berapa jadi 6? 2. 3 kali 2. 2, Pak. Apakah 4 itu kelipatan 2? Iya, Pak. Ya. Ya. Kalau demikian, 3 kali berapa jadi 2? Maaf. 3 kali berapa jadi 6? 2. 3 kali 2, 2. 2 kali berapa jadi 4? 2. 2. 1. Berarti X-nya 2, Y-nya 2. 4 kali 2 berapa, nak? 4 kali 2 berapa, nak? 8, Pak. 8. Y-nya 2. 8 tambah 2 berapa, nak? 10. Ya sudah, dapat tuh X-nya 2, Y-nya 2. Selesai kan? Kan nggak harus pakai cara eliminasi untuk dapat nilai X dan Y. Pakai cara TPOC juga boleh. Iya kan, nak? Coba ulang, Pak. Saya ulang lagi. Nak, tolong kalian bantu saya. Ya, bantu saya. 4X tambah Y sama dengan 10. Dua buah bilangan dijumlahkan hasilnya 10 dengan catatan bilangan pertama itu adalah kelipatan 4. Kelipatan 4. Apakah 4, 8, 12, dan seterusnya. Yang sebelahnya, nak, kelipatan 2. Apakah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sekarang saya mau tanya, nak. Berapa tambah berapa jadi 10 dengan catatan yang pertama harus kelipatan 4 dan yang kedua harus kelipatan 2. Silakan. 8 tambah 2. Pandai. 8 tambah 2. Bagus. 8 tambah 2. Itu artinya Y-nya 2 kan? Y-nya 2, nak, kan? Ya. Ya. 4 kali berapa jadi 8? 2. 2. Oh, berarti X-nya 2 juga. Selesai. Kan betul, nak? X-nya 2, Y-nya 2. Itu TPOC. Kan nggak mesti kemudian harus buat cara eliminasi. Cara eliminasi kan tuh cuma salah satu cara saja. Tapi kan bukan satu-satunya cara. Iya kan? Berarti, Pak, Oke, boleh yang di siap, Pak. atas atau yang di bawah nyarinya, Pak? Boleh, nak. Intinya bilbul seder. Bilangan bulat sederhana. Bulat Kalian tuh sederhana. mudah. Kalian tuh mudah untuk membayangkan yang sederhana itu mudah. Karena itu dekat dengan kalian sebenarnya. Cuma selama ini, nak,
di pikiran kalian, oh soal matematika harus dikerjakan dengan teknik-teknik matematika. Ya nggak gitulah. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, sekarang saya mau tanya, nak, saya mau tanya ya. Kalian kalau beli sesuatu, ya beli sesuatu, misalnya beli, ya katakanlah beli pisang goreng di depan pesantren, ada yang jual pisang goreng. Bayangan kalian ada nggak, nak? Saya beli pisang goreng, misalnya harganya 1.379,25 rupiah. Ada kayak gitu? Ada? Ada nggak bilangannya susah? Berapa harga pisang satu? Nak, kalau kamu beli pisang goreng saya ya, ini harganya 1.329,13 rupiah. Ada kayak gitu? Enggak, Pak. Oh, enggak. Yang dipilih kan mudah-mudah kan? Satu, 1.000. Iya, Hmm. iya nak, iya. Iya, Pak. Nah, dua, 2.000. Itu kan artinya dalam kehidupan nyata yang dibutuhkan adalah hal-hal yang simpel, orang paham, orang mudah menggunakannya. Bukan justru matematika ini mengesankan kesulitan. Saya nak sepanjang ya, saya perhatikan nak kebutuhan matematika yang real nyata itu adalah matematika yang bisa digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu matematika, nak. Nah, jadi gitu juga di soal ketika 4x tambah y sama dengan 10, kalian harus bisa bayangkan nih x-nya angkanya mudah-mudah ini, ya, mudah-mudah. 3x kurang 2y sama dengan 2. Oh, ini juga mudah-mudah angkanya, kayak gitu. Nah, sekarang contoh soalnya, nak. Baik, sekarang contoh soalnya, ya. Sekarang contoh soalnya. Sebenarnya banyak sekali contoh kemudahannya, cuma saya nak berusaha nak memaksimalkan kesempatan ini untuk mengajak kalian berpikir praktis, berpikir sederhana, insya Allah. Misalnya nomor satu ini, tolong siapa yang mau baca soalnya, nak, silahkan dibaca. Nomor satu. Siapa yang mau baca, nak, silahkan. Nomor satu. Ayo. Penyelesaian dari sistem persamaan. 3x tambah 7y tambah 2z sama dengan 8. 4x tambah 2y kurang 5z Mm-mm, sama dengan min 19. mm-mm. 6y kurang 4z sama dengan 14. Oke, Adalah oke. Dari sisi matematikanya, nak, dari sisi matematikanya, perhatikan ya. Coba nak lihat dari sisi matematikanya ya. Yang pertama, saya tidak kemudian nak ya, saya tidak menampilkan y-nya ya. Saya berusaha untuk tidak menampilkan y-nya, nak. Atau ginilah, yang mudah aja gini ya. Yang paling sedikit kan yang di bawah nih. Yang paling sedikit kan yang di bawah, nak. Yang di bawah itu kan hanya memuat dua variabel saja. Ya, cuma ada y dan z saja, nggak ada yang lain kan. Maka mulai dari yang sederhana ya, dengan catatannya, nak, catatannya ya. Tolong perhatikan baik-baik catatannya. Gini-gini, nak. Kalau 5 tambah 2 berapa, nak? 5 tambah 2 Setuju, Pak. 7. Maka hasilnya 5 tambah 2 ya, itu akan lebih besar daripada 5. Artinya dia membesar. 5 tambah 2 sama dengan 7. 5 tambah 2 sama dengan 7. Artinya 5 kalau bertambah dengan bilangan positif, ditambah dengan bilangan positif, maka hasilnya akan membesar. Gitu kan? Betul? Betul ya. Kalau 5 dikurangi 2 bilangan positif, hasilnya akan lebih kecil daripada 5 itu sendiri. 5 kurang 2 berapa, nak? 5 kurang 2, 3. 3. Ya, Pak. 3 ya. Artinya apa, nak? Penjumlahan dengan bilangan positif membuat bilangan itu akan lebih besar daripada bilangan sebelumnya.
penjumlahan dengan pengurangan dengan bilangan positif artinya akan membuat bilangan itu akan menjadi lebih kecil daripada sebelumnya hasilnya. Maka kalau ada begini nak, 5 kurang sesuatu hasilnya malah kemudian lebih besar daripada 5, berarti yang dikurangi itu bukan bilangan positif, tapi yang dikurangi itu bilangannya negatif. Karena 5 kurang 2 3 lebih kecil daripada 5. Kok ada 5 kurang min 2, 5 kurang sesuatu, hasilnya lebih dari 5. Oh, berarti kesimpulannya, bilangan yang dikurang itu bernilai negatif. Karena min kali min jadi, Plus. artinya begitu juga. Kalian lihat soal ini, nak. 6Y, 6Y, kenapa ya? Kurang 4Z, hasilnya malah lebih besar daripada si 6, jadi 14. Sementara kalau yang di atasnya ya malah ngecil gitu kan. Kesimpulannya apa? Nah, itu wajib diduga, wajib ada pendugaan, ya. Salah satu dari keduanya itu ada yang bernilai negatif. Saya ngomong apa nih, nak? Bentar, bentar. Saya salah ngomong nih ya. Sebentar, sebentar, bentar. Saya sebenarnya mau bandingkan dengan yang eh, bentar, saya salah mencari kata-kata, nak. Sebenarnya contohnya lebih tepatnya begini, gini. Ini saya minta maaf, saya salah salah mengilustrasikan ya. Atau ginilah, saya arahnya nanti maunya ke X sebenarnya, tapi nggak apa gini dulu. Coba bayangkan nak ya. Ini pendekatannya nanti ke nilai X sebenarnya ya. Saya salah membangun konsepnya. Nih, 6 kurang Y sama dengan 4Z. Ya, 6, maaf. 6Y kurang 4Z sama dengan 14. Nah, contoh mudahnya, nak. Bilangan apa yang dikurangi dengan bilangan lain hasilnya 14, di mana bilangan depannya kelipatan 6, dan di belakangnya kelipatan 4. Kelipatan 4. Kelipatan 6 tuh kan, kelipatan 6 tuh kan 6, 12, 18, 24 dan lain-lain. Kelipatan 4 tuh 4, kemudian 8, kemudian 12, 16, 20. Sekarang mana nak kelipatan 6 yang dikurangi dengan kelipatan 4 hasilnya 4? Apa contohnya? 18 kurang 4, Pak. Oh, Masya Allah bisa berarti nak ya. 18 dikurangi 4. 18 itu 6 kali berapa, nak? 6 kali berapa? 6 kali 3, Pak. Oh, 6 kali 3. Kalau 4 tuh 4 kali berapa? 4, 4 4 kali tuh 4 kali 1. 1. 1. Saya mau bilangnya begini sebenarnya, nak. Artinya Y-nya 3, Z-nya 1. 1. Sekarang tes kemarin, nak. Tes kemarin. Di sini saya lupa itu ya deh. 2 kali 3 berapa, nak? 2 kali 3? 2 kali 3? 6. 6. 5 kali 1, 5 kali 1? 5. 5, Pak. 5. 6 kurang 5, nak? 6 kurang 5? 6 kurang 1, Pak. 1. 1. 4X tambah 1 hasilnya min 19. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Hasilnya min 19. Berarti 4X sama dengan min 20. Dari mana min 20? Plus 1 kalau pindah jadi min 1. Min 19 kurang 1 min 20. Berarti X-nya berapa, nak? X-nya? Min 5. Min 20 bagi 4 berapa? Min Min 5. 5, Pak. Min 5. X-nya min 5. Sekarang coba tes kemari. X-nya min 5. Berapa nilai di sini? Min 15. Bagus sekali, min 15. Y-nya berapa tadi? 3. 7 kali 3 berapa? 21. Oh, bagus. 21. Z-nya berapa tadi? 1. 1. 1 kali 2 berapa, nak? 2. 2. 21 kurang 15 berapa, nak? 6. Min 6, Pak. 21 kurang 15 berapa, nak? Oh, 6. 6, Pak. 6 tambah 2 berapa? 8, Pak. Cocok apa enggak? Cocok. Oh, jelas ya. X-nya berarti. Berapa tadi X-nya? Min? Min 5. Min 5. Y-nya berapa?
8, Pak. Y-nya 3, Jadi iya 3. kan? Y-nya 3. Ya. Z-nya berapa? 1. Nah, ini namanya bilangan bulat sederhana. Inilah nak bilangan bulat sederhana. Kan bilangan bulat tuh semuanya. 5 min 5 bilangan bulat, 3 min 3 bilangan bulat, 1 min 1 bilangan bulat. Ya kayak gitu contohnya. Ya, asal fokus saja. Saya kurang fokus tadi, Nak. Ada ya efek ini ya. Mungkin kurang fokus saja. Jadi lari kemana-mana pendekatan saya. Jadi intinya inilah yang saya bilang, nak, Bilbulseder. Apa tadi kepanjangan Bilbulseder? Bilangan Bilangan bulat sederhana, Pak. bulat sederhana. Ya ini dia, kayak gini contohnya. Bilangan bulat sederhana itu seperti ini. Angkanya mudah-mudah, maka jangan jauh-jauh lihat angkanya. Yang dekat-dekat, yang mudah-mudah. Boleh latihan, nak? Boleh latihan? Pak, boleh Tuan, nanya nggak, boleh. Pak? Boleh. Pak, saya kurang paham yang dari yang 4X tambah satunya itu dari mana, Pak? 4X tambah 1. Ya, dari yang 4X tambah 2Y Oh ini ini ya. Z. Iya, Pak. Dari situnya, Pak. Y-nya kan 3, nak. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6, berapa? 6. Z-nya kan 1. 5 kali 1? 5, 6 kurang 5? 1, 6 kurang 5? 1, Pak. 1. 1. Berarti 4X tambah 1 sama dengan min Min 19. Oh, berarti 19. 2Y kurang 5Z itu digabungin ya, Pak? Iya, nah iya. Kan kita sudah meramalkan tadi. Y-nya 3 dan Z-nya 1. 1. Iya kan? Iya, Pak. Ya, bisa belum? Bisa, Pak. Bisa ya. Contohnya lagi, nak ya. Hari ini kita bincang-bincang lah dulu ya, bincang-bincang tentang kesederhanaan matematika sebenarnya. Banyak sekali sebenarnya, nak, yang bisa dikaitkan dengan teknik begini ya. Cuma mungkin harus fokus, harus sering-sering latihan. Oke. Ini mungkin ya, saya tadi salah strategi ya. Silakan buka, nak, halaman 88. Perhatikan, nak, halaman 88. Buka bukunya, nak, halaman 88. Udah? Udah buka? Ini semuanya pegang buku kan? Halo, nak, semuanya punya buku kan? Tes. Oke, salah satu, nak, silakan tolong baca soalnya, nak. Pelan-pelan silakan. Halaman 88, soal nomor 2 dan seterusnya. Silakan, nak. Boleh dibantu saya, silakan. Siapa yang membaca? Ayo, nak, salah satu. Kak Tiara boleh, Kak Maulina boleh, siapa aja boleh. Supaya saya nggak ngantuk sekali, nak ya. Kak Suci ya, Malik ya. Ini pemain bola juga boleh nih, Boas Salosa ya, Neymar ya, Kaulan, Sahwendi, San, Frendo. Ayo salah satu baca soalnya, silakan, nak. Tolong, nak, dibantu supaya nggak ngantuk saya. Kalau nggak ngantuk saya nanti nggak fokus ya. Jika suatu persamaan linier Iya bagus AX tuh. kurang BY sama dengan 6, Iya, bagus dua sekali, nak. AX tambah 3BY sama dengan 2 mempunyai Mm-mm. penyelesaian X sama dengan 2 dan Y Mm-mm. sama dengan 1, maka A kuadrat tambah B kuadrat adalah Oke. X-nya berapa? X-nya berapa, nak? X-nya? 2.
maka X-nya kalian ganti dengan 2. Berarti AX jadi diganti X-nya 2. Maka jadi 2A. Y-nya berapa nak? Y-nya? Y-nya 1. 1 kali B, B. Berarti jadi 2A kurang B sama dengan berapa? 6. Dengan cara yang sama, X-nya 2, persamaan di bawah. 2 kali 2 jadi 4. Maka jadi 4A. Y-nya 1 tambah 3B. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Ayo, ayo. Ayo nak. Kalau kalian nggak ngomong, saya betul-betul ngantuk ini ya. 2A kurang B, 6. 4A tambah 3B sama dengan 2. Ini yang saya bilang tadi nak ya. Saya teringat ini nak. Misalnya kan, kalau jadi kita sedang bawa mobil, nak kan, sedang bawa mobil ya. Kalau sopirnya itu nak, kan sering tuh nak, sopir tuh menghidupkan musik di dalam mobil ya. Sebenarnya apakah dia suka musik? Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang bukan karena dia suka musik nak. Karena kalau enggak di musik, enggak ada suara, dia ngantuk ya. Kalau nggak ada suara, nak dia ngantuk. Makanya kadang-kadang dia hidupkan musik. Atau kalau misalnya nggak suka musik, misalnya kan, cara supaya sopirnya nggak ngantuk itu caranya ada orang yang diajak ngomong. Makanya biasanya nak sopir tuh kan suka kan, orang sopir tuh suka kalau dia di depan tuh duduk kawan yang suka ngomong. Saya ingat sekali dulu nak waktu ada teman kan, ketika saya duduk di depan bilang ngomong 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 ngomong. Ayolah ngomong-ngomong ya. Jangan sampai teman sopir tidur ya, karena kalau seandainya teman sopir tidur, ngantuk juga sopirnya ya, tidur juga. Apa kejadian kalau sopirnya tidur, nak? Apa kejadiannya, nak? Ada mobil jalan, sopirnya tidur. Coba, nak. Nabrak apa dia? Ya, nabrak-nabrak lah ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Mungkin kalian harus saya bangkitkan juga ya. 2A kurang B sama dengan 6. 4A tambah 3B sama dengan 2. Ini aneh nih. Anehnya kok dikurang hasilnya besar 6. Kok ditambah hasilnya kecil jadi 2. Artinya yang dikurang itu supaya jadi besar berarti kurangnya harus negatif. Tambahnya harus negatif. Dengan kata lain ya, B ini dipastikan nilainya negatif. Kenapa? Kalau dikurang malah besar ya, ditambah malah ngecil kayak gitu nak. Sampai di sini paham kira-kira? Paham, Pak. Paham ya? Sekarang lihat-lihat nih, lihat. 2A kurang B, 2A kurang B sama dengan 6. 4A tambah 3B sama dengan 2. Saya tahu nak, kalian pasti bisa pakai cara eliminasi. Mesti bisa insya Allah. Cuma saya pingin pada kesempatan ini nak, saya pinginnya dalam kesempatan ini sedikit membangkitkan logika kalian. Ya, kalau kita tahu B-nya negatif, kurang lebih gini persamaannya dia. B-nya negatif ya. 4A kurang 3B sama dengan 2. Sekali lagi nak, saya tahu persis kalian bisa pakai cara eliminasi. Saya yakin sekali. Cuma saya ingin mengajak kalian berpikir Bilbulseder, TPOC. Bayangkan nak, dua bilangan kalau dikurang hasilnya 2. Sementara bilangan pertama harus kelipatan 4. Contohnya 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Dikurangi bilangan kedua yang kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Hasilnya sama dengan 2. Coba temukan. Pengurangan sederhana. Dua bilangan yang depannya kelipatan 4, belakangnya kelipatan 3, yang hasilnya 2.
Coba pilih, pilih nak, pilih nak, pilih. Kalau 4 kurang 3 hasilnya 1, bukan 2. Yang betul 8 kurang 6. Iya kan? 8 kurang 6 berapa nak? 8 kurang 6 berapa nak? 2. Pertanyaan saya, 4A. 4 kali berapa? Baru 4 1 menit. Baru 1 menit. Sibuk banget. 4 kali berapa jadi 8? Baru 1 menit. Mau keselipkan. 4 kali berapa jadi 8? 4 kali Tak tahu Pak kok. 2. Ya. 3 kali berapa jadi 6? Kiruan 3. Ya, 3 kali 2. Berarti B-nya min 2. Nah, kalau kita masukkan kemari. A-nya 2. 2 kali 2 berapa nak? 2 kali 2? 4. Kurang. B-nya min 2. Min kali min plus. Maka jadi 4 tambah 2. Bukankah hasilnya 6? Iya. Berarti A-nya 2. B-nya min 2. Maka A kuadrat yang ditanya. A kuadrat. 2 kuadrat tambah B-nya min 2. Min 2 kuadrat. Maka hasilnya 4 tambah 4. Berapa 4 tambah 4? 8, Pak. Ya, jawabannya 8. Saya mau tanya, ada nggak opsi jawabannya? 8. Ada nggak? Opsi jawaban 8 ada nggak? 8? Ada? Insya Allah. Insya Allah ada. Nah, jadi itulah trik TPOC. Itu udah banyak trik TPOC. Itu namanya trik Bilbul Seder, bilangan bulat sederhana. Nantinya memang tema-tema jawaban kita, angka-angka pilihannya ada angka-angka yang sederhana tadi ya. Angkanya mudah, ulangan bulat sederhana, operasi hitungnya mudah. Kalau nggak tambah dikurang, kalau nggak dikurang dikali, kalau nggak dikali dibagi. Begitu aja nak. Ya, maka sebenarnya kan kalian mampu ananda sekalian. Anak-anak tuh bisa. Insya Allah ya, punya kemampuan, bisa dan mampu untuk menjawab soal SNBT ini. Maka ingin saya sampaikan nak, ya, secara umum, secara umum kalian layak dan mampu untuk lulus SNBT. Tinggal kemauan saja, kemauan untuk mengasah hal-hal yang sudah kalian miliki. Nak. Oh ya ya, sedikit tambahan nanti akan saya share ke sekolah insya Allah ya. Sekarang juga ada nak jalur SNBP baru, seleksi nasional berbasis prestasi, jalur talenta, jalur talenta, jalur talenta ya. Di mana jalur talenta ini memungkinkan kalian masuk ke perguruan tinggi negeri itu bisa dari jalur hafalan Al-Quran, ya, bisa dari jalur pramuka, bisa dari jalur ketua OSIM, ya, bisa dari kemudian karya tulis, baik itu karya tulis berbahasa Indonesia atau berbahasa asing. Insya Allah nak, ini khusus untuk unsiah saja. USK itu punya jalur khusus, SNBP lewat jalur talenta. Dan itu beda dengan SNBP yang dari jalur ya rapor yang sudah biasa orang lain ikut tuh beda dia jalurnya, nak. Ya, berbeda jalur. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan juga, nak. Tapi ada syaratnya ya. Untuk jalur SNBP, jalur talenta ini dibutuhkan bukti bahwasannya kalian punya talent itu ya. Buktinya itu nak dari sertifikat-sertifikat. Makanya sekarang kalau ada sertifikat nak mulailah kumpulkan. Nanti insya Allah saya akan kirim ke Ustadz Nofri ya. Ustadz Nofri saya kirim tentang eh,
penerimaan unsiah dari jalur SNBP, jalur talenta ini ya. Nah, mudah-mudahan nak kalian bisa memaksimalkan ini ya. Kenapa? Karena jalur ini nak pengumumannya lebih cepat. Kalau SNBP biasa pengumumannya tanggal 26 Maret 2024 insya Allah. Yang SNBP jalur talenta khusus unsia ini pengumumannya tanggal 23 Maret. Alhamdulillah kalau kalian sudah lulus di situ ya, sudah ya ada jalur olahraga juga ya. Sudah lebih tenang ya. Bisa untuk persiapan ke yang lainnya insya Allah. Baik, mungkin satu soal lagi nak. Sekarang kita sudah jam 15.26 ya, masih tersisa 5 atau 4 menit lagi menuju jam setengah 4 ya. Saya pilihkan satu soal lagi nak. Satu soal yang mudah-mudahan bisa kalian cerna ya. Nah, ini nih. Siapa yang membaca nak? Silahkan. Siapa yang membaca nak? Yang membaca saja silahkan. Boleh baca nak? Pada silakan siapa yang membaca? Oh, baik saya aja ya. Pada suatu hari Pak Ahmad, Pak Badrun, Pak Yadi panen jeruk. Hasil kebun Pak Yadi, ini ya, Pak Yadi lebih sedikit 15 kilo daripada Pak Ahmad. Berarti Pak Ahmad lebih banyak daripada Pak Yadi. Tapi panen Pak Yadi ini lebih banyak 15 kilogram dari Pak Badrun. Berarti Pak Yadi lebih banyak daripada Pak Badrun. Maka kalau kita susun, nak susunannya begini ya. Pak Badrun yang paling sedikit, Pak Yadi lebih banyak dari Pak Badrun, tapi ada Pak Ahmad yang paling banyak. Jika jumlah hasil panen ketiganya adalah, ini totalnya 200, berapa ini? 25 kilogram. Pertanyaannya, berapakah hasil kebun Pak Ahmad? Hasil kebun Pak Ahmad. Berarti yang ditanya yang paling banyak ya, yang paling banyak. Yang paling banyak. Ya, kalau pakai trik TPOC gampang, Nak. Ya, kalau pakai trik TPOC gampang. Yang paling banyak misalnya A, Pak Ahmad 90. Padahal katanya Pak Ahmad sama Pak Yadi beda 15. Berapa, Nak? 90 kurang 15? Halo? 90 kurang 15 berapa? 75, Pak. Pandai. Pak Badrun, 75 kurang 15? 75 kurang lagi 15? Berapa 75 kurang 15? 55, Pak. 60. Ya, 60 kan? Coba lihat nih, 60 tambah 15, 75. 75 tambah 15, 90 kan? Iya kan, Nak, kan? Nah, sekarang 60, 75, 90. Coba ditambah semua, jadi berapa? Coba tambah, Nak. 60 tambah 75 tambah 90 berapa, Nak? 225, Pak. Cocok. Betul 225. Berarti pilihan 90 tadi sudah betul. Sudah. Itulah TPOC. Selesai. Dan ternyata, nak, enggak cuma itu. 90, 75, dan 60 ternyata ada semua di jawabannya. Kalau yang ditanya Pak Ahmad, jawabannya 90. Kalau ditanya Pak Yadi, jawabannya 75. Kalau ditanya Pak Badrun, jawabannya 60. Semuanya ada, semuanya ada. Itu menunjukkan memang kualitas soal seperti ini sebenarnya kualitas soal yang untuk dipilih. Dipilih. Di TPOC kan gampang. Ya kan mudah, nak. Nah, ini kembali, nak, ya. Kembali harapan saya, nak, di pertemuan perdana ini untuk matematika. Saya ingin sekali, nak, menyampaikan pada kalian. Kalian tuh mampu sebenarnya. Cuma satu, nggak terbiasa saja. Itu aja masalahnya. Masalahnya tidak terbiasa. Karena memang pola pembelajaran matematika di sekolah itu harus
dimulai dari hal yang terstruktur. Memang begitu. Harus pakai rumus. Permasalahannya, waktu ujian SNBT atau ujian apapun namanya, rumus itu hanya salah satu jalan, ya, hanya satu jalan. Dan rumus itu nggak cuma satu, banyak rumus ya. Nah, tentunya kita bisa menciptakan rumus-rumus yang baru sesuai dengan pola, pola pikir, daya pikir, sudut pandang kita, boleh. Nah, ini yang membuat kalian bisa menjadi orang yang bersyukur ya dan mau kemudian menambah menambah kualitas ilmu yang sudah kalian miliki sekarang. Nah, alhamdulillah nak sudah jam setengah 4 lebih 1 menit ya. Saya pikir ini cukup sebagai pengantar saya di pertemuan pertama kita. Insya Allah nanti kita akan belajar lagi ya. Ini hari ini saya memang punya target memperkenalkan ciri-ciri soal dan kemudian trik TPOC, the power of apa tadi? The power of coba-coba. Nah, mungkin ke depan saya akan coba lagi lebih fokus ya, mendekatkan sesuatu itu pada konsep terpenting dari materi yang sudah pernah kalian dapatkan di sekolah ya. Mungkin ini ya yang penekanan yang bisa saya tekankan pada pertemuan pertama ini nak. Mudah-mudahan Allah memberikan ini jalan bagi kita untuk menuju kebaikan yang lebih baik ya. Saya cukupkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran nak ya. Ya, Pak. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Udah mati.